Sepertinya Powell akan menjadi fokus utama untuk malam ini, tapi tidak mengabaikan juga kondisi geopolitik karena masih ada ketidakpastian terkait dengan geopolitik tersebut. Nah, kita lihat apa yang menjadi faktor penggerak market yang sudah terjadi sampai tadi malam dan bahkan mungkin nanti malam. Ya, market mover masih terkait dengan geopolitik. Ketidakpastian yang masih tetap menyelimuti sehingga kemungkinan posisinya tetap mempertahankan tiket ataupun permintaan safe haven. Dan itu berarti dolar ataupun bahkan emas masih bisa mengalami kenaikan. Tapi lagi-lagi saya ingatkan, perhatikan kebiasaan ataupun pattern yang terjadi di malam hari. Karena kemungkinan posisinya, kalau misalkan dilihat, dia akan selalu mengalami koreksi di setiap sesi Asia sampai menjelang sesi Eropa atau bahkan sore hari. Tapi kemudian di malam hari, setelah data ekonomi, semua akan langsung terfokus dengan kondisi geopolitik yang belum selesai. Nah, tapi untuk malam ini spesialnya adalah semua akan melihat dengan kondisi data ekonomi. Nah, terkait dengan data ekonomi tadi malam, sebetulnya kita mendapatkan di sini data inflasi Inggris kemarin sudah dirilis dan itu tetap tinggi, 6,7%, tapi juga menjadi dilematis untuk BOE atau Bank of England. Kemudian, hal tersebut juga mengikis kemungkinan harapan untuk menaikkan suku bunga karena di lain sisi data ekonomi Inggris cenderung relatif berkurang atau kurang lebih ya bisa dibilang mungkin bukan yang terbaik. Nah, posisi ini akan lebih menguntungkan kepada sisi Federal Reserve di mana mereka masih tetap menyisakan satu kali kenaikan suku bunga. Dan dari data ekonomi tadi malam pun relatif mix ataupun beragam. Jadi kita lihat ada satu sisi yang relatif kuat, ada satu sisi yang relatif lebih melemah. Nah, lalu kemudian ada pernyataan dari pejabat Fed. Kurang lebih saya menyoroti dengan pernyataan dari Waller yang mengingatkan bahwa terlalu dini untuk menunjukkan ataupun tergesa-gesa memutuskan apa yang diperlukan oleh Fed berikutnya. Dan ini kaitannya dengan kebijakan moneter. Terpecahnya ataupun terbelahnya pandangan antara para pejabat Fed terkait dengan lanjut dengan kenaikan suku bunga atau mempertahankan suku bunga sepertinya akan terus berlanjut. Tapi saya melihat di sini ada kecenderungan mayoritas sudah mulai beralih kepada sisi netral. Bahkan mungkin saja nanti malam Fed Powell diperkirakan akan memberikan pandangan yang relatif berubah dari sisi hawkish menjadi less hawkish. Dengan catatan, kemungkinan mereka akan melihat posisinya di bulan November mungkin saja diperlukan untuk tetap mempertahankan suku bunga, tapi dengan sisa dot plot menunjukkan ada sisa satu kali kenaikan, itu berarti mungkin akan dilakukan di bulan Desember. Nah, kemudian yang tak kalah penting adalah terkait dengan masalah yen. Kita melihat dari posisi USD Japanese Yen yang sama sekali tidak berkutik. Pergerakan sempat 2 hari yang lalu turun sampai level 148 dengan cepatnya, tapi kemudian dia rebound dan kembali ke titik awal. Dan tadi malam pun, bahkan sampai tadi pagi lebih tepatnya, sempat mendekati kembali level 150, tapi apa yang terjadi ternyata dia ditekan kembali. Satu sisi, ini menjadi catatan khusus untuk para spekulan. Karena mereka pun enggan untuk mendorong ataupun memaksa mata uang tersebut naik sampai level 150. Dan seperti biasa, kelihatannya kalaupun misalkan tercapai 150, maka kemungkinan ada khawatiran intervensi akan terjadi. Nah, satu sisi teman-teman, Rabobank melihat kondisinya kemungkinan penguatan USD akan berlanjut untuk beberapa waktu ke depan. Dan itu akan menjadi masalah yang sangat serius untuk mata uang yen. Sehingga kemungkinan posisinya kalau dolarnya masih terus menguat, yang dikhawatirkan adalah efek dari imbal hasil Treasury Amerika yang juga naik, maka kemungkinan USD Japanese Yen diprediksikan akan kembali naik. Dan bahkan mungkin 150 atau bahkan 151 tinggal menghitung hari saja, karena jaraknya juga cukup dekat dengan level yang sekarang berada, 149.80. Tapi kita lihat saja, posisinya adalah Rabobank tidak melihat ada kondisi di mana intervensi tersebut akan terjadi, melainkan justru berharap kepada kebijakan moneter dari BOJ yang bisa saja berubah. Tinggal masalahnya adalah timingnya. Nah, sementara ada bocoran ataupun pandangan dari internal BOJ. Dalam hal ini adalah mantan petinggi BOJ atau mantan anggota BOJ. Mereka melihat dengan kondisi yang sama dengan apa yang dilihat dari Rabobank ataupun bahkan para analis lain, bahwa kemungkinan ada potensi bahwa BOJ bisa saja segera keluar dari suku bunga negatif. Dan diperkirakan mungkin saja akan terjadi kapanpun, bahkan yang lebih cepat adalah menurut mantan dari pejabat BOJ, kemungkinan bisa dilakukan di akhir 2023. Ya, memang posisinya adalah timingnya tidak pas. Ada yang bilang mungkin akhir tahun, ada yang bilang juga mungkin awal tahun depan.
Tapi yang jelas di sini posisi yang paling memungkinkan adalah sangat logis jika memang ternyata BOJ mau tidak mau keluar dari suku bunga negatif, karena satu sisi kebijakan yield curve control atau kurva imbal hasil ternyata cukup berisiko, apalagi dengan kondisi saat ini. Posisinya kurang lebih imbal hasil dari Jepang sendiri sudah berada di tingkat mendekati 100%, dan kalaupun misalkan dinaikkan atau adjustment ke 150, menurut pejabat BOJ dikhawatirkan itu akan bermasalah kepada kondisi fiskal ataupun keuangan dari Jepang. Nah, jadi mau tidak mau pilihannya adalah melakukan perubahan kenaikan suku bunga, dan dinilai hal tersebut cukup wajar untuk dilakukan. Nah, satu sisi kita juga masih tetap harus menunggu data dari Jepang, yaitu besok. Nah, kemudian dari kondisi geopolitik ada hal yang positif, ada hal yang juga relatif menakutkan. Dalam hal ini saya beri tanda kutip menakutkan karena bisa saja dia akan memicu eskalasi berikutnya. Ya, Joe Biden singgah ke Israel dan bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan menyatakan dukungan secara pribadi untuk Israel melanjutkan invasi ke Gaza. Saya melihat posisi ini sebetulnya agak riskan, akan ambigu artinya, karena satu sisi Biden mungkin menunjukkan kondisi kemanusiaan untuk Israel yang harusnya bisa mempertahankan diri. Tapi di lain sisi, pihak lain kemungkinan akan melihat ini adalah memanasi situasi ataupun kondisi di Israel dan juga terutama jalur Gaza. Kalau memang ternyata memberikan dukungan invasi lebih lanjut, baik itu darat ataupun serangan udara, maka yang diartikan adalah peristiwa-peristiwa berikutnya itu akan memicu eskalasi ketegangan geopolitik antara negara-negara Arab ataupun Timur Tengah dengan negara-negara Barat. Dan ini berarti akan terjadi konflik yang lebih meluas. Nah, yang dikhawatirkan itu akan menjadi pemicu terkait dengan permintaan safe haven. Jadi hati-hati teman-teman, sewaktu-waktu ini bisa saja pecah dan kita simpan ini setelah Powell. Karena berikutnya, kalau misalkan kita bicara tentang agenda yang harus kita perhatikan adalah Powell speech dan juga beberapa Federal Reserve atau penjabat dari Federal Reserve. Karena bisa dibilang hanya 2 hari lagi mereka diberikan waktu untuk memberikan pernyataan. Setelah itu, mereka tidak diperkenankan untuk memberikan pernyataan dan memasuki blackout period. Yang artinya blackout period ini adalah dalam 1 minggu ke depan sampai keputusan suku bunga, mereka tidak boleh tampil di muka umum ataupun di publik untuk memberikan pernyataan-pernyataan terkait dengan kebijakan moneter. Nah, malam ini kita akan lihat dari sisi initial jobs claim, kemudian ada Philadelphia Fed Manufacturing Index, dan juga existing home sales. Data ekonomi sebelum pidato dari Powell. Bagaimana dengan respon yang akan terjadi? Kemungkinan kalaupun misalkan kita bicara tentang data ekonomi, maka saya akan lebih fokusnya adalah kepada existing home sales, karena itu akan menunjukkan indikasi terkait dengan inflasi dari sektor perumahan. Kalau datanya lebih tinggi, otomatis itu akan memberikan respon dolar mengalami penguatan, dan itu berarti problem untuk emas. Dan artinya itu akan terjadi koreksi seperti yang sedang terjadi saat ini, atau bahkan mirip dengan kejadian tadi malam. Nah, tapi kemudian kalau misalkan data pun lebih rendah, maka itu adalah pemicu untuk rally berikutnya untuk emas terutama. Tapi pasar saham dipastikan sulit untuk mengalami rally dikarenakan satu sisi faktor geopolitik juga akan sangat mempengaruhi. Nah, sementara untuk initial jobs claim, saya tidak memiliki komentar apapun karena ya lagi-lagi dalam 2 bulan terakhir data kecenderungannya tidak relatif lebih tinggi ataupun tidak relatif lebih rendah. Jadi batasannya hanya berada di kisaran 200.000 atau di kisaran 215.000. Selama dia tidak ada atau tidak keluar dari zona tersebut, maka respon marketnya dolar akan cenderung bergerak terbatas. Artinya, kalaupun misalkan data dirilis dengan angka 210 atau 205, maka dolar kemungkinan menguat terbatas. Atau sebaliknya, kalau ternyata data dirilis di angka 215 atau 213, kemungkinan dolar akan melemah itu pun terbatas. Jadi fokusnya data ekonomi seporsi yang mungkin secukupnya, tapi kemudian geopolitik masih tetap membayangi. Nah, agenda berikutnya yang kita lihat dari Fed adalah di jam 11 yaitu Federal Reserve speak, dan kalau ini adalah ketua Fed Powell. Tapi juga dilanjutkan dengan beberapa, ada 6 anggota di sini, ada Goldsby, ada Harker kembali, kemudian Bostic dan lain-lain. Kalau kita lihat dari 2 hari sebelumnya, Harker kecenderungannya sudah relatif mendukung untuk posisi di mana suku bunga bulan November harusnya dipertahankan. Dan kelihatannya pidato Powell kali ini pun akan menyetujui hal tersebut, pandangan tersebut. Jadi kemungkinan November masih tetap bisa bertahan, tapi Desember bisa saja
masih terbuka untuk kenaikan suku bunga karena mereka masih punya satu sisa kenaikan di tahun 2023. Nah, di sisi lain, Financial Stability Report akan dilakukan besok dan kurang lebih di jam 3 subuh ya. Jadi kalau misalkan perhatikan kondisi peralihan dari market menjelang penutupan sesi Amerika, kemungkinan kita akan lihat lagi volatility yang cukup besar. Kita akan lihat dari kondisi tersebut apakah data ekonomi menunjukkan bahwa kondisi stabilitas keuangan dari Fed kemungkinan masih cukup stabil atau justru mengalami surut. Ya, fokus minggu ini selain geopolitik, tentunya data ekonomi sampai akhir pekan masih tetap menjadi tanda-tanda yang harus kita perhatikan. Ya, jadi untuk masalah data ekonomi, jangan lupakan nantinya akan terjadi koreksi, itu adalah kesempatan untuk safe haven diincar kembali. Karena sampai kondisi geopolitik belum tenang atau belum selesai, maka kemungkinan itu yang akan menahan laju penurunan safe haven. Nah, sementara untuk pidato dari Powell ataupun pejabat lainnya, harap diperhatikan untuk petunjuk apakah November akan terjadi kenaikan suku bunga atau mereka akan pertahankan suku bunga.